Shalom, selamat sahabat pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Gilberta Mahanani. Hari Sabat ini kita akan membahas tentang suatu topik kesehatan yang mungkin tidak selalu berhubungan dengan fisik ya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya istirahat yang berkualitas untuk kesehatan mental. Jadi mungkin kalau saudara-saudara pemirsa channel di sini merasa wah istirahat itu dibutuhkan supaya fisik kita lebih segar. Tentu betul, tapi ternyata fisik dan mental itu kan tidak bisa dipisahkan. Sehingga ternyata istirahat yang berkualitas pun akan berkontribusi positif untuk kesehatan mental kita. Nah, istirahat memang artinya sendiri adalah kita tidak aktif dalam berbagai hal. Banyak yang berpikir tidur ketika mengatakan istirahat. Jadi istirahat itu sama dengan tidur. Padahal istirahat itu cakupannya luas. Jadi tidak hanya sekedar tidur, tetapi juga mencakup hiburan, waktu istirahat, dan juga istirahat mental atau pikiran kita. Apakah istirahat itu tidak penting? Anggapan ini seringkali muncul karena kita ingin bersaing secara tidak sehat ya, saya bisa katakan. Kenapa? Karena kita takut kalah dari orang lain. Jadi, wah kalau orang lain bekerja sudah sejauh ini, orang lain sudah belajar sejauh ini, orang lain sudah melakukan seperti ini dan itu untuk keluarganya. Saya ingin lebih. Nah, disitulah kita sebetulnya sudah secara tidak langsung bersaing secara tidak sehat. Karena bagaimanapun juga tubuh kita butuh istirahat untuk memulihkan semuanya dan juga untuk berkegiatan lagi dengan lebih baik lagi. Manfaat istirahat tidak hanya terkait dengan fisik, tetapi juga kognitif dan suasana hati. Ini yang penting kita ingat ya, bahwa kadang-kadang kita pikir kita istirahat supaya tidak pegel, supaya kita tidak kena penyakit saja. Padahal sebetulnya pada saat kita punya istirahat berkualitas, kita juga punya proses berpikir dan juga suasana hati yang lebih baik. Di sini ada jenis-jenis istirahat. Ternyata istirahat itu ada 7 ya. Jadi mungkin yang paling sering kita kenal yaitu fisikal. Jadi mungkin istirahat tubuhnya tidak melakukan apapun. Nah, kemudian ada juga mental. Jadi kita berhenti dari pikiran-pikiran atau kita berhenti memasukkan informasi-informasi yang mungkin memang akan mempengaruhi suasana hati dan juga kelelahan tubuh kita. Kemudian ada juga sensori. Sensori ini mudahnya adalah dari panca indera kita. Jadi kita bisa mengistirahatkan pendengaran kita dari suara bising, dari banyaknya kepadatan yang kita lihat, begitu ya, atau dari aroma-aroma yang mungkin tidak atau kurang nyaman dengan penciuman kita dan seterusnya. Kemudian di sini ada istirahat kreatif. Jadi memang istirahat itu lebih banyak tidak terlalu aktif melakukan kegiatan, tetapi juga boleh mengekspresikan diri kita gitu ya. Jadi kita bisa menyanyi, menggambar. Mungkin kalau di sini saudara-saudara senang menyanyi, saudara-saudara bisa melakukan istirahat ini sebagai suatu bentuk tipe istirahat yang dilakukan. Emosional. Emosional ini adalah ketika kita melakukan interaksi dan juga akhirnya melibatkan banyak perasaan di situ, terutama perasaan yang sifatnya negatif. Nah, di situ kita bisa menjaga diri kita atau membatasi pikiran dan perasaan kita supaya tidak terlalu berlarut di situ. Nah, kemudian ada istirahat tipenya sosial. Sosial di sini bukan berarti kita justru malah sangat menjauh, tetapi juga bisa kita melakukan interaksi sosial yang bisa menguatkan kita. Misalnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang kesayangan kita, dengan keluarga, nah itu bisa justru menguatkan kita. Nah, ada juga tipe spiritual. Jadi saya yakin saudara-saudara Hope Channel yang sudah hadir hari ini sedang melakukan istirahat spiritual, yaitu berhenti dari kegiatan-kegiatan kita, kemudian di sini mendengarkan dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan.
Nah, mungkin jadi pertanyaan ya, apa yang sebenarnya terjadi jika Anda memiliki istirahat yang berkualitas? Pertama, tingkat stres yang disebabkan oleh tingkat kortisol yang lebih rendah itu akan berkurang. Jadi tingkat stres kita akan berkurang, kemudian itu karena disebabkan oleh tidur kita yang cukup. Jadi pada saat kita tidurnya cukup, hormon kortisol kita lebih rendah, maka tingkat stres kita juga akan lebih rendah. Yang kedua, kecemasan kita juga akan berkurang karena istirahat yang teratur ternyata membantu proses informasi kita yang lebih akurat. Jadi seperti kita tahu kalau cemas itu kan mengkhawatirkan secara berlebihan sesuatu yang mungkin masih jauh atau yang di luar dari kendali kita. Sehingga ketika kita punya istirahat yang berkualitas, pikiran kita akan lebih tepat sasaran. Nah, yang ketiga, suasana hati dan regulasi emosi kita akan lebih baik karena kita tidak mudah tersinggung, kelelahan, atau terpengaruh oleh situasi, terutama situasi yang sifatnya negatif dan mencekam. Yang keempat, peningkatan fungsi kognitif kita atau pikiran kita yang ditunjukkan melalui peningkatan fokus, daya ingat, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Mungkin saudara-saudara pernah ya merasakan pada saat lelah, saya udah nggak bisa mikir lagi, saya udah nggak bisa menambahkan informasi lagi gitu ya, terutama misalnya yang masih pelajar atau mahasiswa. Pada saat lelah rasanya tidak efektif untuk belajar. Atau misalnya pada saat lelah, saya mau coba terus untuk mengingat, kok rasanya lupa terus gitu ya. Nah, itulah yang terjadi ketika tubuh kita sebetulnya butuh istirahat, tapi kita memaksakan gitu ya proses berpikir kita. Sehingga pada saat kita lelah, kita perlu beristirahat, dan nantinya proses berpikir kita juga akan lebih jernih dan lancar. Nah, pada saat itulah kita juga lebih tepat untuk mengambil keputusan. Yang kelima, kualitas tidur yang baik yang selanjutnya akan berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental. Jadi seperti yang mungkin kita sudah pernah tahu gitu ya, bahwa kalau tidur kita baik, maka itu akan berkontribusi tidak hanya ke kesehatan fisik, tapi juga mental kita. Di sini ada beberapa tips praktis untuk melibatkan istirahat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, perhatikan pola tidur kita. Tidak hanya sekadar 7-8 jam, tetapi juga pastikan tidur kita berkualitas atau secara sainsnya kita akan mempunyai deep sleep ya, tidur yang dalam. Jadi tenang rasanya pada saat bangun juga tidak capek. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa mencapai itu? Kita bisa jauhkan gadget sebelum tidur, kita bisa berdoa dulu sebelum tidur, kita bisa menjaga lingkungan atau suasana dari kamar tidur kita. Jadi misalnya tidak terlalu banyak cahaya, kamarnya juga bersih, itu juga akan membantu pola tidur kita supaya lebih sehat. Yang kedua, beristirahat secara teratur, bukan hanya saat sempat saja ya. Jadi upayakan dalam satu hari menyertakan waktu istirahat yang tepat dan tidak mengganggu juga kewajiban-kewajiban kita. Ingatlah bahwa kita memang butuh istirahat ini. Kalau dipaksakan terus tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, bekerja, belajar, ataupun berkegiatan bukan untuk bersaing dengan orang lain. Jadi seperti tadi di awal, bukan hanya untuk supaya saya lebih dari orang lain, supaya saya lebih maju, supaya saya tidak ketinggalan, tetapi memang kita ingin melakukan yang terbaik versi kita, bukan hanya untuk bersaing dengan orang lain. Yang keempat, kita perlu ingat bahwa kita ini manusia loh gitu ya. Jadi tubuh kita ini bukan robot melainkan baik Tuhan. Jadi kita juga perlu menjaga, kita tidak perlu memaksakan. Kalau mungkin kita analogikan dengan kendaraan pun, kendaraan juga ada waktunya untuk beristirahat. Kalau kita analogikan juga dengan laptop, laptop juga ada waktunya di-charge dan juga dimatikan. Begitupun dengan tubuh kita. Yang kelima adalah utamakan waktu teduh bersama Tuhan. Jadi pada waktunya kita memang tidak berkegiatan, tidak banyak interaksi dengan manusia, tetapi kita mengutamakan waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Sekian renungan kesehatan ini saya bawakan. Saya akan tutup dengan satu ayat, yaitu Keluaran 20 ayat 8-10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari perhentian bagi Tuhan Allahmu. Kiranya di hari Sabat ini kita dapat menghentikan pekerjaan dan segala kewajiban kita, dan kita boleh melakukan istirahat, terlebih istirahat spiritual, supaya kita juga lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.